Strategi mengelola konflik dengan Thomas Gilman Konflik Mode Instrumen. Anda sering merasa lelah dengan begitu banyaknya konflik di organisasi Anda? Atau Anda kehabisan energi akibat banyaknya perdebatan argumen yang setiap hari terjadi di ruang meeting atau diskusi setiap harinya? Atau Anda perlu strategi berbeda untuk menghadapi orang yang berkonflik dengan Anda? Untuk membantu Anda mengelola dan menyelesaikan konflik dengan orang lain atau tim yang Anda pimpin di organisasi, Anda dapat menggunakan Thomas Gilman Conflict Mode Instrument yang banyak digunakan oleh para pemimpin di organisasi untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam hal mengelola konflik yang terjadi di organisasi setiap harinya. Thomas Gilman Conflict Mode Instrument atau disingkat TKI dikembangkan pada tahun 1974 oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph Gilman. Pengembangan instrumen ini dipicu oleh kebutuhan untuk menyediakan alat pengukuran yang dapat membantu individu dan kelompok dalam memahami dan mengelola konflik di organisasi dan juga di lingkungan kerja. Pada tahun 1970-an, kebutuhan untuk mengelola konflik di tempat kerja semakin meningkat. Organisasi menyadari bahwa pemahaman yang baik tentang bagaimana individu menanggapi konflik dan berinteraksi dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan kerja. Thomas dan Gilman memiliki keinginan untuk menciptakan suatu alat yang dapat membantu individu memahami preferensi mereka dalam menyelesaikan konflik. Mereka ingin memberikan kerangka kerja yang praktis untuk membantu orang-orang mengidentifikasikan cara mereka menanggapi konflik dan memberikan wawasan tentang bagaimana mereka dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin memiliki gaya penyelesaian konflik yang berbeda. Thomas dan Gilman menggunakan pendekatan empiris dan teoritis dalam pengembangan TKI ini. Mereka menggabungkan konsep dari literatur psikologi, manajemen, dan hubungan manusia. Setelah merumuskan kerangka kerja awal, mereka mulai melakukan serangkaian studi empiris untuk menguji dan memvalidasi instrumen ini. Thomas dan Gilman memulai penelitian mereka tentang konflik pada tahun 1960-an. Mereka tertarik mempelajari lebih dalam bagaimana sih orang-orang itu menghadapi konflik dan bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik dalam diri setiap individu. Dalam penelitian mereka, Thomas dan Gilman mengidentifikasi ada 5 gaya penyelesaian konflik yang berbeda. Yang pertama adalah competing atau bersaing. Yang kedua adalah avoiding atau menghindari. Yang ketiga accommodating atau menyesuaikan diri. Yang keempat collaborating bekerja sama. Dan yang kelima compromising atau mengadakan kompromi. Kelima gaya ini dapat digambarkan dalam 2 dimensi, yaitu assertiveness atau kegigihan, sejauh mana individu berusaha untuk mencapai tujuannya sendiri, dan cooperativeness atau kerjasama, sejauh mana individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 5 gaya penyelesaian konflik dalam Thomas Gilman Conflict Mode Instrument. Yang pertama adalah gaya penyelesaian konflik kolaboratif atau collaborating. Di sini asertivitasnya tinggi dan juga kooperasinya tinggi. Pihak yang menggunakan gaya ini berusaha untuk mencapai solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Collaborating adalah gaya yang paling kompetitif dan kooperatif. Individu yang menggunakan gaya ini bekerja sama dengan orang lain untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua adalah gaya penyelesaian konflik kompetitif atau competing. Di sini asertivitas tinggi dan kooperasinya rendah. Pihak yang menggunakan gaya ini fokus pada pemenuhan kebutuhan dan tujuan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pihak lain. Mereka bersikeras pada pandangan dan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, gaya penyelesaian konflik menghindar atau avoiding. Di sini asertivitas rendah dan juga kooperasi rendah. Pihak yang menggunakan gaya ini menghindari atau menunda konflik tanpa mencoba memenuhi kebutuhan pribadi atau pihak lain. Mereka mungkin menghindari situasi yang potensial memicu konflik itu sendiri. Yang keempat adalah gaya penyelesaian konflik akomodatif atau accommodating. Di sini asertivitas rendah dan kooperasi tinggi. Pihak yang menggunakan gaya ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pihak lain daripada kebutuhan pribadi mereka sendiri. Accommodating adalah gaya yang paling kooperatif dan tidak kompetitif. Individu yang menggunakan gaya ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah gaya penyelesaian konflik kompromi atau compromising. Di sini asertivitas menengah dan juga kooperasi menengah. Pihak yang menggunakan gaya ini mencari solusi tengah atau jalan keluar yang dapat memuaskan sebagian kebutuhan dari semua pihak. Compromising adalah gaya yang berada di tengah-tengah antara competing dan juga accommodating. Individu yang menggunakan gaya ini bersedia untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan. Thomas Gilman Conflict Model Instrumen hingga saat ini telah terbukti efektif dalam membantu orang-orang untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran akan gaya penyelesaian konflik mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan gaya penyelesaian konflik yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif.
Namun perlu diingat bahwa pemilihan strategi tergantung pada banyak faktor, termasuk sifat konflik itu sendiri, hubungan antar pihak, dan tujuan yang diinginkan. Beberapa situasi mungkin memerlukan kombinasi dari strategi ini atau adaptasi selama proses penyelesaian konflik. Jadi, gaya penyelesaian konflik yang mana yang sesuai dengan diri Anda?